ada berita besar yang akan berdampak langsung pada perekonomian kita. Pemerintah, melalui Bank Indonesia, baru saja mengguyurkan dana segar senilai Rp200 triliun ke 5 bank milik negara atau Himbara. Ini bukan sekadar angka biasa. Ini adalah amunisi baru yang diberikan kepada bank-bank terbesar di Indonesia dengan satu tujuan utama, menggerakkan roda ekonomi real. Dana ini diharapkan bisa disalurkan sebagai kredit ke sektor-sektor produktif, mulai dari UMKM hingga proyek-proyek strategis. Namun, setiap bank Himbara memiliki fokus bisnis yang berbeda. Di video ini, kita akan bedah jatah masing-masing bank, bagaimana mereka akan mengalokasikan dana ini, dan apa dampaknya bagi sektor-sektor kunci di Indonesia. Siapkah kalian melihat peta kekuatan kredit dari bank-bank plat merah ini? Mari kita mulai. Pertama, mari kita lihat alokasi dana ini. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 menjadi dasar hukum dari penempatan dana ini. BRI, Rp55 triliun. BNI, Rp55 triliun. Mandiri, Rp55 triliun. BTN, Rp25 triliun. BSI, Rp10 triliun. Menteri Keuangan, Purbaya, menegaskan bahwa tidak ada arahan khusus. Namun, ada satu syarat mutlak, dana ini tidak boleh dialihkan ke instrumen investasi seperti surat berharga negara, SBN, atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBI. Ini artinya, seluruh dana harus mengalir ke sektor real melalui kredit dan pembiayaan. Dengan tambahan likuiditas ini, setiap bank Himbara kini memiliki ruang gerak yang jauh lebih besar untuk menyalurkan pinjaman. Dan setiap bank akan menyalurkannya ke segmen yang paling mereka kuasai. Pertama, kita bahas Bank BRI. Dari Rp55 triliun yang mereka terima, kemungkinan besar dana ini akan disalurkan ke segmen andalan mereka, kredit mikro. Hingga pertengahan tahun ini, BRI telah menyalurkan kredit hingga Rp1,41 kuadriliun. Porsi terbesar, sekitar 44,67%, berasal dari kredit mikro yang mencapai Rp632,8 triliun. Angka ini sejalan dengan peran krusial UMKM dalam perekonomian nasional, yang menyumbang lebih dari 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Pemerintah sangat menaruh perhatian pada BRI sebagai motor pembiayaan mikro. Buktinya, penyaluran kredit usaha rakyat, KUR, oleh BRI pada tahun 2024 mencapai Rp184,98 triliun, tertinggi di industri. Dengan guyuran dana baru ini, BRI akan semakin memperkuat posisinya sebagai penopang utama ekonomi kerakyatan, menjaga stabilitas kinerja, dan mendukung agenda pemerintah. Berikutnya, BNI dan Bank Mandiri, yang sama-sama mendapatkan Rp55 triliun. Kedua bank ini memiliki fokus yang mirip, yaitu pada kredit korporasi. Hingga Juni 2025, BNI berhasil menyalurkan kredit Rp778,7 triliun. Lebih dari separuhnya, atau sekitar Rp435,8 triliun, diserap oleh segmen korporasi. Kredit ke korporasi swasta dan BUMN menjadi penopang utama pertumbuhan BNI. BNI juga berkomitmen menyalurkan dana ini ke sektor prioritas seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan pembiayaan hijau. Sementara itu, Bank Mandiri bahkan lebih kuat di segmen ini. Kredit korporasi Mandiri berkontribusi 36,4% dari total kreditnya yang mencapai Rp1,67 kuadriliun. Bank Mandiri secara khusus akan memperkuat pembiayaan ke sektor produktif yang berorientasi ekspor dan padat karya, seperti perkebunan, hilirisasi sumber daya alam, hingga manufaktur. Tambahan dana ini akan memperkuat fungsi intermediasi mereka dan mendukung proyek strategis nasional. Kini kita beralih ke dua bank dengan fokus yang lebih spesifik. Bank BTN mendapatkan Rp25 triliun, dan alokasi dananya sudah jelas, pembiayaan perumahan. Hingga pertengahan tahun ini, pembiayaan rumah menjadi tulang punggung bisnis BTN dengan porsi hingga 84,5%, di mana hampir setengahnya adalah perumahan subsidi. Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menegaskan bahwa dana ini akan terserap sepenuhnya pada pertengahan Desember mendatang untuk mendorong pertumbuhan kredit perumahan sebesar 9 hingga 11% sepanjang 2025. Terakhir, ada Bank Syariah Indonesia, BSI, dengan jatah Rp10 triliun. Meskipun jumlahnya paling kecil, dana ini sangat krusial. BSI akan menyalurkan pembiayaan ke program-program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Rumah Subsidi, Program Makan Bergizi Gratis, MBG, dan KUR.
BSI juga menargetkan pembiayaan berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance, seperti Green Financing dan Social Financing. Ini menunjukkan bagaimana BSI akan menjadi motor penting dalam pembiayaan yang berkelanjutan dan berbasis syariah. Jadi, guyuran dana 200 triliun rupiah ini bukanlah suntikan dana yang sama untuk semua bank. Ini adalah strategi yang cermat dari pemerintah. Setiap bank himbara akan berperan sesuai dengan kekuatan dan keahliannya masing-masing. BRI memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui UMKM. BNI Mandiri mendukung pertumbuhan korporasi, infrastruktur, dan sektor strategis. BTN mempercepat program pembiayaan perumahan. BSI menjadi motor pembiayaan syariah dan ESG. Penyaluran dana ini menandakan komitmen pemerintah untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sesuai dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah pemerintah ini? Apakah menurut kalian dana 200 triliun rupiah ini akan efektif dalam menggerakkan perekonomian? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!